WX message aja, message. Message box. Ini kalau nggak salah pesannya apa? Data harus diisi. Terjadi kesalahan misalkan ya. Lalu ini return gitu aja. Return false. Jadi dia nggak akan terus ya, dia return ini selesai di sini. Tambah data. Ya, ini ya data harus diisi semua. Misalkan seperti itu ya. Biasanya untuk mencegah database-nya tidak datanya itu benar ya, nggak kosong-kosong, nggak jelas. Karena ini drop down, ini pasti dipilih ya salah satu, jadi nggak perlu dicek. Kecuali yang atas sendiri pilih gitu ya, ada tulisannya pilih, dia harus memilih selected index-nya harus lebih besar dari 0 lah, kira-kira gitu. Ini kalau kosong nggak boleh ya, nggak boleh. Kosong salah satu saja nggak boleh. Karena pakai OR tadi ya. Baru ketika ini baru boleh. Ini bisa kita edit. Ya itu kemarin saya coba-coba lagi. Oh ya ini belum ada pengecekannya. Kemudian instant object dari mahasiswa ya, dari mahasiswa itu satu kali saja ya. Ini data itu karena dulu contohnya pakai array, jadi datanya ya di situ. Jadi sebelumnya itu kan gini ya. Ini kelas mahasiswa ini di sini ya. Padahal metode ini selalu kita panggil setelah kita melakukan insert, update, delete ya, melakukan CRUD. Jadi ini objeknya selalu dibuat lagi ya. Mungkin bisa terjadi masalah kalau itu objeknya yang lama tidak di-destroy ya. Mungkin memorinya akan nambah terus. Jadi dipastikan aja ini sekali aja ya di-create objeknya self mahasiswa ini di konstruktornya. Jadi sekali di-create di konstruktor. Nah ini karena jadi variabel instan itu bisa dipakai di mana-mana ini. Berbeda dengan dialog insert. Ini selalu kita create ya, karena di sini sudah di-destroy. Ketika selesai dia simpan ya, update atau insert atau update-nya sudah selesai dilakukan, dia di-destroy, memang dihapus dari memori ya. Ini yang kelas ini sebaiknya ya amannya itu sekali aja dipanggilnya, di create-nya sekali. Memastikan dia tidak di-create berulang kali dan tidak numpuk di memori ya. Mungkin akan makin berat gitu programnya. Kalau dicek di task manager memorinya nambah terus mungkin ya.
Tapi sepertinya enggak sih untuk Python ini. Hanya memastikan aja bahwa itu objeknya cukup sekali dibuat. Ya, dari contoh kode program mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Apa perlu dibahas satu persatu ini? Jadi ini ada beberapa kelas ya. Ini yang kelas data manager, lalu kelas person, kelas mahasiswa ya, kelas dosen tidak dibuat. Ini ada main program hanya untuk ngetes saja, ngetes bahwa kelasnya ini bisa dipakai ya, kelas mahasiswanya. Kalau kita membuat main program seperti ini, kalau kelas filenya ini dipanggil dari tempat lain, itu ini nggak akan ikut ya. Tapi kalau ini masih bisa dieksekusi dari main programnya ini. Jadi ini masih mengeluarkan data. Hanya ini nggak akan dieksekusi ketika file data mahasiswa.py ini dipanggil ya, ini ya data mahasiswa ini. Dia diperlakukan seperti metode ini. Kalau kita main programnya kita buat seperti ini. Seperti Java atau C# mirip-mirip ini ya. Harus ada main programnya. Ya, kalau dari modelnya ini ya ada sesuai desainnya ya. Ketika kita menginsert data mahasiswa itu kita menginsert ke dua tabel ya, ke tabel mahasiswa dan ke tabel person. Tetapi yang pertama itu harus ke person dulu karena di sini primary key-nya jadi ini ya foreign key di tabel mahasiswa. Karena kalau mahasiswa dulu ID person-nya kan belum dapat ya. Jadi ini perlu diinsert dulu. Insertnya ke kedua tabel. Update juga gitu. Update itu ngupdate-nya ke dua tabel ini. Misalkan yang diganti namanya ya, yang diupdate di person-nya. Tapi kalau yang diganti NIM atau tahun masuknya ya yang di mahasiswa ini. Delete juga gitu, dua-duanya harus dihapus. Prosedur menghapusnya yang mahasiswa dulu baru person ya. Agar bersih datanya. Itu kemarin kelupaan menghapus mahasiswa, hanya menghapus mahasiswa saja. Jadi personnya masih ada ya. Sehingga masih ada sisa-sisa data yang ada ID personnya, dia tidak ke dosen dan tidak ke mahasiswa ya. Itu bikin database-nya jadi besar tapi datanya sudah tidak digunakan. Jadi ini coba kita lihat yang mahasiswa ya, karena objek yang dipanggil yang di sini. Nah ini yang delete. Jadi dia melakukan delete di tabel mahasiswa ini ya, delete from mahasiswa where ID person-nya ini ya dari sini. Lalu dia juga delete person ini ya, delete person itu di kelas person. Jadi dua kali ininya.
delete-nya karena data itu ada di dua tabel. Update juga begitu. Update mahasiswa baru update person dulu boleh, atau update kalau update enggak terlalu ini ya, karena ID personnya itu nggak boleh diupdate nih, primary key ini. Jarang primary key diupdate itu. Lalu ini ada satu contoh subquery ya, menggunakan subquery dengan SQLite. Ternyata dia mendukung klausa with nih ya, with MHS as ini formatnya, selectnya. Lalu ini ada agregat. Kalau SQLite seperti ini ya, untuk membuat agregatnya. Untuk menyambung ini stringnya pakai tanda apa ini ya, 2 ini. Lalu pakai grup concat ya. Kalau di Postgres itu yang saya ini ya, ini pakai string AGG ya ini. Yang atas ini pakai string AGG, kalau yang bawah ini pakai concat gitu aja. Kalau di SQLite agak berbeda ya sintaknya. Hanya tujuannya sama, yaitu memperoleh informasi jumlah ya. Ini per tahun masuknya, jumlah mahasiswa per tahun masuk. Jadi ini dihitung dulu tahun masuk, digabung dengan count tahun masuk ya, jumlah mahasiswa setiap angkatannya. Baru di sini diconcat ya, digabungkan semua jadi satu baris sesuai grupnya ya, grup by-nya. Nah, ini menjadi cukup dinamis kalau kita lihat tampilannya ya. Yang atas ini berapa? 2019 ada 2, misalkan ini 2020 1, 2021 ada 2. Kalau ini kita edit, misalkan kita buat jadi 2019 misalkan ya. Maka ini jadi 3 ya. Yang 2021 jadi 1. Nah, ini jadi 3. Ya, seringkali di dalam sebuah sistem itu kita perlu menampilkan informasi-informasi penting ya dari tabel yang ditampilkan itu. Apa sih yang ya, ini ya, biasanya dari rekap datanya ini ya. Kalau dalam hal ini jumlah mahasiswa per tahun masuk misalkan, per prodi misalkan ya, kalau ada prodinya, laki-laki perempuan misalkan seperti itu. Bisa ditampilkan di atas biasanya informasi-informasi penting terkait tabel data yang ditampilkan ya. Jadi query itu tidak melulu ini ya, select hanya satu tabel, tapi selectnya bisa ke banyak tabel kalau database kita sudah dinormalisasi dengan benar ya. Ini tidak pakai prosedur karena tidak mendukung ya SQLite. Sebenarnya bisa pakai view, tapi view itu ya sebenarnya sama dengan query ini ya. Ini hanya dibuat view ini. Create view as gitu ya. Jadi nanti yang kita panggil view-nya bukan query panjang gini, tapi view-nya aja, lebih pendek sih query-nya.
Hanya untuk select biasanya kalau view.